Halo, video ini akan menjelaskan tentang Virtual Private Network atau dikenal dengan singkatan VPN. VPN berfungsi untuk mengalihkan IP address sehingga penggunanya seolah-olah berada di tempat lain. Nah, VPN yang sering saya pakai adalah salah satunya Hotspotshell. Ya, Hotspotshell ini Anda bisa mencarinya lewat Google, misalnya dengan mengetik Hotspotshell for Chrome. Jadi bisa digabungkan dengan browser Chrome. Ya, Anda bisa lihat di sini menggunakan Google mencari Hotspotshell-nya. Ya, Hotspotshell-nya ini katakan ketemu ya dengan keyword Hotspotshell for Chrome. Kemudian Anda akses link tersebut. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Ini bisa klik add to Chrome. Ya, nanti secara otomatis Hotspotshell ini diinstal, dimasukkan ke dalam browser Google Chrome. Dan Anda juga bisa melakukan download ya. Jadi kalau Anda memasang Hotspotshell pada browser, misalnya pada Google Chrome, maka hanya di browser itu saja VPN-nya bekerja, tidak pada satu laptop ya. Jadi IP yang diubahnya hanya pada browser itu saja, yaitu yang ada Hotspotshell-nya. Tetapi kalau Anda ingin satu laptop, satu komputer IP-nya berubah, maka Anda harus download Hotspotshell-nya ya. Jadi Anda harus ke websitenya, kemudian lakukan download ya. Nah, nanti bagian yang download itu akan saya jelaskan kemudian. Cara pemakaian Hotspotshell pada UC browser ini sangat mudah. Jadi saya sendiri itu menggunakan UC browser, yaitu browser Cina. Ya, UC browser ini sangat nyaman dipakai. Ini contohnya. Ya, oke. Namanya adalah UC browser dan Anda bisa memperolehnya gratis melalui katakan cari di Google ya dengan cara ketik UC browser. Oke. UC browser ini katanya dibuat dengan menggunakan core Google Chrome. Ya. Nah, seperti Anda lihat di sini, Anda bisa mendownload versi UC browser yang Anda ingin pakai, misalnya pada Windows. Ya, setelah diinstal maka akan tampil kira-kira seperti ini. Ya, Anda bisa setting menu-menunya untuk supaya praktis ya. Nah, kemudian UC browser ini juga bisa ditambahkan ini Hotspotshell ya. Caranya sama, Anda cari di Google ya dengan keyword katakanlah Hotspotshell for Chrome ya. Ini Hotspotshell for Chrome. Oke, nanti Anda bisa klik bagian ini. Oke. Nah, nanti jika belum ditambahkan, Anda bisa klik bagian ini add to Chrome. Nah, nanti secara otomatis Hotspotshell akan ditambahkan ke dalam UC browser. Nah, di sini ada Hotspotshell sudah. Ya, tampilannya seperti ini. Anda klik ini yang warna merah nih. Oke. Ya, kalau warna merah ini belum connect, artinya belum connect ke VPN. Untuk supaya connect, Anda tinggal klik tombol ini. Klik tombol ini. Oke. Ya, nanti Anda bisa juga klik stay connected for all sites ya. Jadi Anda bisa klik bagian ini supaya dia terhubung ke semua situs ya, semua situs yang memakai VPN ya, semua situs menggunakan VPN yang pada waktu itu di browse dengan menggunakan UC browser ini. Oke. Jadi jelas ya. Jadi Anda untuk mengaktifkannya bisa klik bagian ini, kemudian klik on ya.
Dan kemudian ingat centang ini, stay connected for all sites ya. Jadi supaya semua situs akan melalui VPN. Nah, kemudian jika kita melihat IP address-nya dengan menggunakan ini whatismyipaddress.com, maka IP address kita segera akan ganti ya, dalam hal ini ke Singapura. Ya, dengan demikian nantinya kita bisa melakukan browsing website-website yang tadinya diblokir oleh Kominfo ya, menjadi bisa ditampilkan kembali websitenya. Contohnya adalah misalnya melakukan browsing website Interactive Broker ya, www.interactivebrokers.com.hk, segera akan tampil ya. Itu adalah sekilas info jika Anda menggunakan Hotspot Shield sebagai VPN pada browser. Nah, kemudian mengenai location-nya, asal dari servernya, bisa juga kita ganti ya. Anda bisa klik bagian ini, default location-nya bisa diganti. Ambil contoh misalnya saya klik ini ya, default location-nya bisa diganti. Namun ini tidak gratis ya, ini harus berbayar. Jadi kalau kita klik United States ya, nanti Anda akan dibawa ke situsnya Hotspot Shield dan Anda akan mendapatkan penawaran untuk bayar, apakah per tahun ataukah misalnya per bulan ya. Jadi ini bukan gratis, ini berbayar dan cukup mahal menurut saya ya. Ya, jadi saya masih menggunakan yang versi yang gratisannya dulu ya. Seperti yang tadi saya bilang, saya bisa ke Google untuk mengecek misalnya IP address-nya. Nah, untuk itu saya ketik di sini what is my IP address misalnya. Saya klik di situ, kemudian saya bisa klik kanan open link in new tab, dan nanti akan segera ditampilkan IP address komputer ini ya, IP address ketika saya browsing. Ya, Anda lihat tuh IP address-nya kebetulan di sini adalah Sacramento County, California. Ya, kebetulan mendapatkan yang dari Amerika. Oke, tetapi harap diingat bahwa ini adalah di browser ya, di Google Chrome atau di UC browser saja. Ya, oke. Tidak satu laptopnya. Ya, tidak satu laptop menggunakan VPN. Ya, jadi kalau Anda ingin menggunakan VPN pada satu laptop, itu Anda harus melakukan download ya, yaitu Anda pergi ke websitenya Hotspot Shield ini ya. Ini adalah situsnya. Kemudian klik bagian download ya, kemudian pilih sesuai dengan laptop atau Anda mau install menggunakan apa, misalnya menggunakan Macintosh ataupun menggunakan Windows. Biasanya saya pilih Windows di sini. Oke. Kemudian lakukan download. Setelah download, install Hotspot Shield-nya, diinstal ya, diinstal. Kemudian setelah diinstal, nanti akan tampil start 1 month trial. Jadi Hotspot Shield ini bisa gratis 1 bulan ya, bisa gratis 1 bulan, kita bisa coba. Kemudian ketika ditanya untuk memasukkan kartu kredit, saya close, saya tidak mau memasukkan kartu kreditnya karena saya ingin coba terlebih dahulu. Nah, kemudian ini stay connected. Nah, kita bisa pilih servernya ya, misalnya United States ya, begitu. Nah, nanti akan tampil ini San Jose. Oke, jadi kalau IP-nya sudah berubah, maka akan kelihatan bahwa laptop kita seolah-olah ada di mana. Misalnya dalam hal ini ada di San Jose, California. Oke, dan kemudian dengan tenang dan nyaman kita bisa login ke accounting OrSwim-nya, sehingga diharapkan dengan cara demikian real time market datanya akan lebih awet ya. Nah, saya akan coba menunjukkan kepada Anda cara memakai Hotspot Shield pada satu laptop. Jadi Anda lihat di sini,
ini adalah browser dari UC browsernya ya. Hotspot-nya berwarna hijau, saya matikan dulu. Saya disconnect. Oke. Saya matikan dulu. Kemudian saya panggil ini hotspot yang sudah saya install pada laptop saya. Klik. Oke, ini. Ya, nah nanti dia akan connecting ke server yang terpilih. Dalam hal ini adalah United States ya. Connected, sudah terkoneksi, cepat sekali. Ya, oke. Jadi sudah connect dan kemudian saya bisa login akun Think or Swim ya. Saya klik ini Think or Swim-nya. Oke. Ya, oke. Setelah muncul login dialog ini, saya akan masukkan username dan passwordnya. Nah, namun boleh saja sebelum kita login ke TOS, kita pastikan dulu apakah IP address-nya sudah berubah, yaitu dengan mengakses situs whatismyipaddress.com. Ya, saya reload. Saya akses dulu website ini untuk memastikan IP address saya berapa atau ada di mana. Oke, sudah tampil. Ini adalah tampilan IP address yang paling baru. Ya, masih di San Jose, California. Jadi ini ISP-nya, EG Hosting. Saya nggak tahu itu ISP apa, tapi nggak peduli. Yang penting lokasi saya sudah berada di luar negeri. Dalam hal ini adalah di Amerika. Kemudian saya kembali ke TOS-nya dan saya klik login. Nah, dengan demikian saya pede ya. Saya pede, merasa lebih aman dalam hal memakai akun Think or Swim-nya. Oke. Nah, Anda lihat tuh akunnya sedang dalam proses login, initialing, creating desktop ya. Dengan demikian diyakini akun real time dari Think or Swim yang Anda punya ini akan lebih awet. Ya, oke, sudah berhasil login. Anda lihat ini adalah akun Think or Swim. Hari ini tanggal 15 Januari tahun 2017. Akunnya real time ya, dan ada Think on Demand di sebelah kanan atas. Ya, sekarang saya logout, saya keluar. Oke. Ya, saya lanjutkan pada materi berikutnya. Nah, VPN yang berikutnya yang akan saya perlihatkan adalah HideMyS ya, atau singkatan dari HMA. Ini favorit saya. Ya, karena harganya relatif lebih murah dari Hotspot Shield dan bisa trial. Cuma dia waktu daftar memang harus memasukkan kartu kreditnya. Jika Anda tidak mau perpanjang dan ingin menyetop versi trialnya, Anda login ke akun Anda, kemudian lakukan pembatalan. Ya, saya tidak jelaskan cara pembatalannya di sini. Bagaimana caranya Anda bisa lakukan itu ketika Anda sudah punya akun pada HideMyS. Oke. Nah, HideMyS ini kalau langganan per tahun itu dibayar sekaligus, per bulannya hanya sekitar $6,5 dan saya langganan per tahun. Ya. Nanti saya jelaskan mengapa saya pilih ini. Nah, kemudian Anda harus download platformnya. Ya. Dalam hal ini saya mendownload platform yang ini, yang versi 33, HMA Pro VPN 3.3 for Windows, dan ini bisa jalan pada Windows 7, 81 sampai dengan Windows 10. Ya. Nah, setelah di-download Anda install HMA-nya. Kemudian setelah itu Anda login ya. Tentu saja Anda harus punya akun terlebih dahulu. Jadi Anda harus create account ya. Anda punya akun dulu, nanti isikan akun-akun Anda, data-data Anda, termasuk memasukkan kartu kreditnya.
Dan ingat, jika Anda ingin batal, ya Anda ingin trial, katakanlah 1 bulan, nah sebelum masa trialnya habis, Anda harus melakukan pembatalan dulu supaya kartu kredit Anda tidak dikenakan biaya. Oke. Nah, dalam hal ini saya sudah punya account. Ya, saya sudah punya account. Kemudian saya bisa login, ya login. Nah, setelah login akan tampil seperti ini. Saya bisa memilih server saya mau ada di mana. Oke, kemudian saya bisa klik connect. Nah, setelah connect nanti akan tampil connected. Kemudian saya dengan nyaman bisa browsing ke situs-situs yang terblokir, termasuk login ke accounting or swim real time-nya. Jadi HMA ini adalah untuk mengganti IP satu laptop, ya, satu laptop. Ya, saya akan tunjukkan caranya. Saya akan matikan dulu ini UC browsernya, hotspot seal-nya saya akan disconnect dulu. Oke, warnanya merah, dan saya klik quit, dan saya akan akses ini HMA-nya. Ya, ini adalah HMA-nya. Oke. Ya, ini HMA-nya, dan saya bisa memilih mau di mana servernya. Ya, oke, saya bisa pilih. Anda bisa lihat pilihannya sangat banyak, termasuk kotanya dan negaranya. Jadi hotspot seal ini salah satu keunggulannya adalah selain cepat, dia pilihan servernya banyak, harganya bagus banget. Kemudian pilihan server negaranya juga ratusan, ya, termasuk ada di kota mana. Anda bisa pilih mau di kota mana. Oke, dalam hal ini misalnya saya pilih kota Amerika, New York. Ya, saya anggap New York itu adalah dekat dengan bursa Amerika, yaitu New York Stock Exchange. Jadi saya pilih New York. Ya, oke. Jadi saya bisa pilih servernya, katakan di New York. Kemudian saya bisa klik di sini untuk melakukan koneksi. Ya, nah segera dia akan akses finding best connection. Nah, ini memerlukan waktu kira-kira beberapa detik sampai dengan 1 menit, ya, kurang lebih seperti itu, tergantung dari koneksi internet yang Anda pakai. Ya, sudah connect, Anda lihat connected, ya, tulisannya. Ya, dan ditandai oleh ini, ada simbol di sebelah bawah. Anda bisa lihat nantinya huruf H kuning, ya. Kalau kuning menyala terus, itu artinya sudah connect. H itu singkatan dari Hide My S. Jadi sudah connected. Dan kemudian saya bisa login ke accounting or swim-nya. Saya masukkan username dan password-nya. Kemudian saya klik login. Ya, proses login sedang berlangsung. Initialing, creating desktop, dan seterusnya. Ya, proses login TOS. Oke. Anda lihat, ini adalah lagi-lagi saya demo account TOS real time, ya. Anda lihat real time, dan diyakini dengan cara seperti ini account TOS real time akan lebih awet. Oke. Dan ini dapat dikatakan tidak terlalu mengganggu pada trader workstation-nya. Sudah pernah saya coba, ya. Karena apa? Karena HMA ini sangat cepat, ya. VPN-nya bagus. Jadi ini adalah HMA. Oke. Jadi waktu Anda menggunakan Think or Swim, sangat disarankan Anda menggunakan VPN. Ya, saya sudah memberikan contoh 2 buah VPN, yaitu Hotspot Seal dan Hide My S. Oke, ya. Nah, ingat, sebelum saya matikan VPN-nya, Anda harus logout dulu Think or Swim-nya. Nah, setelah itu Anda baru bisa matikan
VPN-nya, tinggal klik di sini. Oke. Nah, sudah disconnecting. Oke. Itulah pemakaian dari HideMyS. Nah, kemudian sebetulnya ada juga yang lain, yaitu Anonymous, tetapi ini untuk browser ya. Jadi berbeda ya, untuk browser sendiri dan untuk desktop atau untuk notebook sendiri. Gitu loh. Kalau notebook itu semua IP-nya berubah, satu laptop berubah. Oke. Nah, kalau untuk browser hanya browser itu saja, bahkan untuk situs tertentu saja. Ya, jadi kalau untuk browser saja Anda bisa menggunakan yang gratisan, misalnya Anonymous ya. Ini mudah, bisa untuk browser Google Chrome atau untuk Mozilla. Anda bisa cari di Google dengan keyword Anonymous dan melakukan install Anonymous pada browsernya. Nah, kemudian juga ada namanya Tor Project ya. Tor Project ini adalah browser seperti Chrome, seperti Mozilla, seperti UC Browser, namun sudah ada VPN-nya, di dalam browsernya sudah ada VPN. Ya, Anda juga bisa pakai Tor Project untuk membuka situs-situs yang terblokir, misalnya situs interaktif broker. Ya, namun ingat, browser-browser ini adalah bukan mengubah IP address satu laptop, tetapi hanya satu browser saja. Ya, dan kemudian di dunia ini ada banyak sekali VPN yang Anda bisa pilih. Salah satunya adalah misalnya Hotspot Shield, ada ExpressVPN, ada yang lain-lain. Nah, dalam hal ini saya tadi sudah mendemokan dua buah VPN, ya, desktop VPN, yaitu Hotspot Shield dan HMA atau HideMyS. Oke, ya, itulah Bapak Ibu sekalian presentasi saya tentang VPN. Oke, jadi supaya akun TOS Anda yang real time tadi lebih awet, saran kami adalah Anda menggunakan VPN. Untuk sementara ini Anda bisa trial dulu, yaitu dengan menggunakan misalnya Hotspot Shield ya, versi trialnya 1 bulan ya. Apakah nanti dari Dewa Trading 1 bulan kemudian menemukan desktop VPN yang gratisan yang bagus, itu lihat nanti ya. Kami tidak menjanjikan apa-apa, tapi kami akan selalu berusaha untuk mencari kira-kira VPN mana yang murah, bahkan yang gratis. Oke. Nah, untuk hari ini yang terbaik yang bisa kami sajikan kepada Anda adalah yaitu VPN Hotspot Shield dan HideMyS, yang mana kita bisa trial selama 1 bulan. Oke. Ya, lebih kurangnya jika ada kekurangan video ini, kami mohon maaf. Tatang Surya dari dewatrading.net undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.